Didukung bubarkan FPI. Ini jawaban Menteri Agama Gus Yakut. Kalau adil enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing, karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar FPI, Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendapat dukungan untuk membubarkan organisasi masyarakat keagamaan yang menjurus radikal. Dai berbagai obrolan dan komentar warganet. Sosok yang juga Ketua Umum GP Ansor itu didukung untuk membubarkan Front Pembela Islam atau FPI. Terlebih, sosok Gus Yakut ini pernah dikaitkan FPI dengan insiden pembakaran bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI beberapa waktu lalu. Seperti dilansir Radio Republik Indonesia, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai Gus Yakut tak berhubungan langsung dengan wewenang membubarkan ormas. Wewenang pembubaran ormas di tangan Kementerian Dalam Negeri. Pimpinan FPI Habib Rizik Syihab beserta rombongannya di Polda Metro Jaya Sabtu 12 Desember 2020. Sebelumnya, berdasarkan pantauan suarajawa-tengah.id, ditunjuknya Gus Yakut sebagai Menteri Agama disambut riuh netizen di media sosial Twitter. Hal itu lantaran Gus Yakut selalu konsisten mempersempit ruang gerak Islam radikal. Bahkan Gus Yakut pernah terlibat dalam membubarkan ormas HTI. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah pukul iri dengki, walaupun kita baik tetap jelek. Walaupun kita udah benar tetap salah, apalagi salah. Nah, udah susah. Kalau udah begitu kita serahkan saja, fatawakal Allah. Nah ini yang saya ingin klarifikasi. Nah yang terakhir yang saya ingin klarifikasi juga saudara, adalah hal-hal yang sebetulnya pemerintah mesti adil. Saya kasih contoh, waktu terjadi peristiwa Kendal, Jawa Tengah. Waktu terjadi peristiwa Kendal, FPI di sana tidak sweeping, tapi FPI di sweeping. FPI di sana tidak merusak, FPI yang mobilnya dirusak dan dibakar. Jadi FPI di sana tidak main hakim sendiri. Justru Kapolres Kendal mengatakan FPI datang ke polisi, minta polisi yang turun. Hanya FPI terjebak, dikepung para preman, panik, terjadilah apa yang terjadi. Nah, saya tidak persoalkan itu, saudara. Yang saya persoalkan, tiba-tiba presiden bicara di televisi. Presiden mengecam FPI anarkis, FPI mempermalukan Islam, FPI mencederai Islam, dan seterusnya. Saya tidak marah. Presiden memarahi FPI silakan. Presiden mau jabar FPI silakan. Presiden mau tegur keras FPI silakan. Tapi presiden mesti adil menegurnya. Kalau FPI yang minta ditutup tempat pelacuran ditegur, lalu tempat pelacuran di Kendal yang operasi bulan Ramadan, kok presiden gak tegur? Musuhnya tegur dong dua-duanya. Hei tempat pelacuran, kenapa kau masih buka? Sampai bulan Ramadan buka. Hei Kapolda Jawa Tengah, hei Kapolres setempat, ada apa tempat pelacuran buka di siang hari bulan Ramadan? Musuhnya presiden marah dong. Setelah itu presiden tegur, hei FPI, kalau ada tempat pelacuran yang buka, kau jangan main hakim sendiri, kau jangan main pukul, awas. Kalau FPI begitu, kami tindak. Kalau begitu cara bicara presiden, saya terima. Ini enggak, pelacurannya presiden diem. Ya. Giliran FPI-nya ditegur, FPI mesti begini, FPI mesti begitu. Nah pelacurannya kenapa ente diam? Baik, FPI salah karena ingin menutup tempat pelacuran saudara tanpa izin pemerintah. Baik, katakan FPI salah.
lalu yang membuka tempat pelacuran, apa mereka tidak salah? Catat baik-baik saudara, di Indonesia ada undang-undang human trafficking, perdagangan manusia, dan itu juga undang-undang internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam undang-undang human trafficking, undang-undang perdagangan manusia, salah satu yang dilarang adalah pelacuran. Jadi kalau ada negara yang membiarkan pelacuran, berarti negara tersebut dianggap melakukan perdagangan manusia, melanggar hak asasi manusia internasional. Kalau FPI salah di bawah, karena dianggap hakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Nah, kan ini negara hukum saudara, kita mesti bicara berdasarkan hukum. Nah makanya begitu beliau bicara, saya lawan, saya jawab, saya minta pertanggungjawaban. Baik, kau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Yeah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok lagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya nggak pusing, karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada FPI nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Nah baiklah, terima kasih atas semua perhatian, dan saya mau sampaikan informasi penting di ujung acara ini. Setahun yang lalu saya diundang oleh yang mulia sahabat kami tercinta, orang tua kita semua, Kiai Haji Hasan Mutawakkil. Beliau adalah saat ini menjabat ketua PWNU Jawa Timur. Jadi beliau mengundang saya, kita dialog cukup panjang, hampir lebih dari 1 tahun. Waktu itu saya didampingi oleh Habib Abdurrahman Asegaf. Intinya beliau menyampaikan bahwa program NU Jawa Timur ini, dan ini patut kita dukung semua, bahwa NU dengan pemerintah sudah sepakat bahwa tempat pelacuran doli harus ditutup. Takbir. Nah karena itu beliau mengundang saya, waktu itu kita diskusi, dan saya juga diundang pada acara HUT NU di Jawa Timur ketika itu. Nah, jadi kita berikan pemikiran-pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, tapi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur, bahwa penutupan doli itu tidak boleh sekaligus serta-merta, tapi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindarkan adanya konflik horizontal. Nah ini saya senang betul, dan saya ketemu dengan pimpinan Ikamlah, ada di sini orangnya waktu itu, yaitu Haji Ali Badri. Jadi waktu beliau jemput saya di airport, saya ngomong sama Haji Ali Badri, Haji Ali Badri, ini Jawa Timur terkenal banyak kiainya, banyak pesantrennya, banyak NU-nya, banyak majelis taklimnya, tapi luar biasa tempat pelacurannya paling gede se-Asia Tenggara. Haji Ali Badri dengar begitu nggak bisa tidur saudara. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau dengan ikamranya bergerak bareng dengan PWNU Jawa Timur, mendorong wali kota, mendorong gubernur, dan seterusnya. Insya Allah setahu saya saat ini sudah lebih dari 40%, sudah lebih dari 40%, yaitu pelacur-pelacur yang ada di doli itu sudah disosialisasikan, sudah dikeluarkan dari doli, sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing dengan diberikan pendidikan, keterampilan, dan diberikan modal supaya mereka tidak melacur lagi. Nah sisa 60%. Nah mudah-mudahan ke depan doli betul-betul tutup dari Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil, kalau NU di Indonesia sudah bangkit untuk melawan kemunkaran, saya yakin insya Allah nggak lama lagi kemunkaran punah dari Republik ini, saudara. Biarkan NU yang menjadi lokomotif, kami siap untuk menjadi gerbongnya, untuk mendukung NU, karena NU adalah orang tua kami. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang?
Siap dukung NU Jawa Timur? Siap untuk menutup dolim? Siap menegakkan yang hak? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, ada lagi berita lain. Kiai Haji Hasan Mutawakil juga meminta, Habib, tolong berikan sokongan sepenuhnya oleh saudara-saudara kami di FPI, karena kami juga kiai-kiai di Jawa Timur yang istiqomah ingin berjuang membersihkan NU dari pengaruh-pengaruh liberal, saudara. Karena banyak penyusup-penyusup yang ngaku-ngaku NU padahal liberal, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, NU itu liberal atau ahlus sunnah? NU itu liberal atau ahlus sunnah? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap lawan liberal? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala